Dan seperti yang pernah kita sampaikan, ya, tingkatan orang yang ditimpa musibah itu, ya, tentunya yang pertama adalah orang yang marah-marah, dan tentunya ini tidak boleh, ya, ini haram. Kemudian yang kedua orang yang sabar, dan itu harus sabar. Yang berikutnya, tingkatan berikutnya, level berikutnya adalah ridho dengan musibah tersebut. Nah, lebih tinggi lagi dari itu adalah bersyukur dengan musibah tersebut. Kenapa bersyukur? Ya, karena sejatinya musibah itu akan menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hendaklah orang yang sakit itu ada di antara khauf dan roja, ya, rasa takut akan siksaan Allah, hukuman dari Allah karena dosa dan maksiatnya. Kemudian yang kedua, harapan, ya, antara roja, khauf dan roja. Roja itu harapan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka barang siapa yang ada di dalam diri dan hati seorang hamba dua hal tersebut, maka Allah akan hilangkan, akan jaga dari rasa takutnya, dari ketakutannya akan ada pada Allah, artinya Allah akan mengampuninya. Kemudian juga Allah akan berikan harapannya itu, karena dia berharap rahmat Allah, maka Allah akan berikan rahmatnya. Maka ini ya penting untuk selalu ditanamkan, ya, bagi kita semua sejatinya. Namun yang sakit tentunya harus lebih memperhatikan lagi. Kemudian separah apapun sakit kita, tidak boleh sama sekali berharap kematiannya. Tidak boleh berharap kematian. Tapi ketika misalnya harus dia lakukan, maka dia berdoa, ya Allah, ya, hidupkanlah aku, berilah usia yang panjang, sehatkanlah kembali jika hidup ini lebih baik bagiku. Sebaliknya, dan wafatkanlah aku jika memang wafat itu lebih baik dariku. Jadi bukan semata-mata berharap kematian, tapi mohonlah kepada Allah seperti itu. Kemudian jika dia memiliki tanggungan, ada titipan, ada amanah, ada hutang yang terkait hak orang lain, segera diselesaikan, segera ditunaikan. Kalau amanah segera dikembalikan, ya hutang segera dibayar, misalnya titipan-titipan semuanya segera diselesaikan. Begitu pula hak yang lain, misalnya pernah mendolimi seseorang, pernah caci maki, pernah mukul, pernah nendang, pernah menghinanya, pernah merendahkan kehormatannya, dan seterusnya, maka ini pun harus segera diselesaikan. Nah, karena nanti di hari kiamat, ya semua bakal disidang, semua bakal dimintai pertanggungjawabannya. Semua, tidak ada yang gratis. Semua pasti akan diperhitungkan. Ucapan kita, perbuatan kita, perbuatan tangan kita, mata kita, bibir kita, kaki kita, kemaluan kita, semua anggota tubuh ini. Dan nanti di hari kiamat bakal menjadi saksi. Makanya jangan menjadi orang yang bangkrut. Di dunia ini banyak ibadahnya, tapi karena kezalimannya juga banyak dan tidak selesai di dunia, akhirnya dia pun bangkrut. Karena pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala ngajinya, pahala baca Qur'annya, pahala tahajudnya, pahala duhanya, pahala kebaikannya semua digunakan untuk apa? Membayar kezaliman tadi. Akhirnya ya dia bangkrut. Apalagi kalau ternyata pahala kebaikannya belum mencukupi untuk menutupi kezaliman yang pernah dia lakukan di dunia ini dengan sesama. Akhirnya kalau sudah demikian halnya, maka kesalahan-kesalahan mereka yang masih menuntut hak itu akan dipikulkan kepada orang tersebut. Maka sudah, dia pun dilempar ke dalam api neraka, dan itu orang yang bangkrut di hari kiamat.